Alright, gue mau share sesuatu. Kali ini gue bakal lanjutin episode yang In Hand Fatherhood. Kali ini gue bakal undang satu teman gue yang juga gue tahu dia udah megang anaknya sendiri, 3 anak laki bahkan. Dan dia pegang sendiri langsung juga, turun tangan langsung bareng sama istrinya, bahkan homeschooling. Jadi langsung aja kita ngobrol sama Bapak Coach Dani Santoso. Oke, hai, saya Dani. Bisa dipanggil Acan juga sih, gitu ya. Anak saya. Kayaknya gue lebih tahu lu panggil lu Acan sih. Oke. Acan aja lah ya. So, Acan aja, biar Iya, lebih enak ya, siap. lebih santai. Boleh perkenalan singkat dulu berarti? Sudah menikah berapa lama? Oh, oke. Saya menikah tahun ini yang ke 16 tahun. Wah, mantap. Tahun yang ke-16. Anak saya 3, istri saya 1. Anak 3 cowok semua. Yang besar usia 12. Nomor 2, 10. Nomor 3, 8. Dan kami homeschooling sejak anak saya yang besar kelas 1 SD. Jadi kurang lebih 6 tahun. Dari awal berarti itu ya? Iya, dari awal. Mungkin gue langsung loncat ke pertanyaan di situ gitu ya. Apa yang membuat lu ngambil keputusan kok cari gara-gara mau homeschooling gitu? Bukan keputusan yang mudah sih, karena memang jujur waktu menggumuli tanya-tanya juga ke orang-orang lain yang udah ngelakuin, terus kayak minta juga petunjuk dari Tuhan sih. Awalnya apakah benar nih mau homeschooling, tapi kenapa homeschoolingnya? Karena dari awal aku melihat kelemahan sistem pendidikan Indonesia. I agree with that, ya. Ya, itu kita semua tahu. Ya. Terus yang kedua, merasa bahwa usia-usia awal di mana mereka usia SD itu sampai 12 tahun itu adalah usia-usia krusial buat gua. Menurut gua. Ya. Di mana seharusnya anak-anak itu tahu siapa mereka. Karakter mereka. Usia-usia SMP kelas 2 itu usia-usia krusial di mana anak-anak itu puber itu mulai ada lonjakan, pencarian jati diri itu mulai ada lonjakan aneh-anehnya tuh. Mulai temen gue sendiri mulai ngerokok di situ, mulai kebut-kebutan di situ, mulai kalau dipuji seneng gitu kan ya. Nah itu jadi sesuatu yang pikir, oke. Kenapa? Why? Nah, terus akhirnya pikir, oke, kita homeschooling dengan harapan kita bisa membentuk karakter mereka, kita tahu jati diri mereka, mereka tahu jati diri mereka, siapa mereka, dan mereka itu menerima diri mereka sepenuhnya. Jadi ketika mereka SMP, walaupun dibully mau dunia mengatakan apa-apa, kita apapun pun mereka udah konten, udah full, udah karena full. Di rumah udah dicukupi. Penerimaan orang tua, penerimaan diri mereka terhadap diri mereka sendiri, tahu bahwa itu dari Tuhan, bukan dari mereka gitu. Nanti kita akan balik ke sana. Oke. Gue penasaran dengan kan 3 nih anak laki ya. Kondisi sehari-hari di rumah tuh kayak gimana sih? Kan katanya kalau gue sih nggak ada pengalaman ya kalau anak laki. Kalau anak laki kan katanya lebih aktif, terus kan lebih fisikal gitu. Tapi karena kan juga cukup aktif sih. Kalau bilang kondisi rumah seperti apa, ya banyak kasus waktu mereka masih kecil, ya barang nggak tahan lama pasti. Barang nggak tahan lama. Kadang ngerengek ataupun misalkan pengen beli ini, ya udah kita beliin. Umur paling ya seminggu. Habis seminggu udah itu barang ya mau dibuang kok rasanya sayang. Baru mau disimpan ya cuman udah nggak berguna lagi gitu. Betul. Atau kadang-kadang kasus parah pernah TV lunas belum, nyicil umur 4 bulan rusak. Wah, Habis itu nggak beli TV. Rusak karena apa? Rusak itu Hot Wheels yang itu kan ada tuh relnya, kita beliin relnya, terus mereka main pakai karetnya itu kan, didorong dari kasur, depannya TV, didorong, nabraknya ke TV, bang, langsung begitu nyalain ada bulat kecil, bulat kecilnya lama-lama membesar, luar biasa.
Jadi rongsok juga tuh. Iya, iya. Yang sedih adalah nyicil aja belum lunas. Belum lunas, tapi sudah tidak dapat dinikmati. Tapi anak-anak 3 laki, rebutan nggak? Sometimes. Sampai hari ini juga masih tetap terjadi. Masih ada? Iya, karena tapi menurutku itulah gunanya lu punya siblings juga. Lu belajar sharing. Jadi kalau lu beliin barang konflik. Tuh 3 atau 1 tapi suruh main bareng? Itu depends sih memang. Kadang 1, kadang 3. Kadang misalkan memang yang butuh cuman yang nomor 1. Ya udah, gue beliin cuma nomor 1. Nggak ada yang ngiri tuh? Mungkin ada ya. Tapi gue dari sisi parents merasa dan istri itu sesuatu hal yang harus mereka alami dan harus mereka make peace with it gitu. Oke. Jadi nggak harus semua 3, karena menurut gue bukan keadilan, nggak seperti itu tuh. Dulu nggak harus seperti itu gitu. Ya. Tapi kan sometimes kayak Haskell yang paling besar kan mungkin lebih ada kebutuhan-kebutuhan yang dia kan lebih dulu kan daripada adik-adiknya gitu. Jadi apakah kondisinya ya udah si Koko dibeliin, nanti yang adiknya beli ya warisan dari Koko gitu? Gue selalu tanya. Begitu misalkan, oke, kasusnya sepatu misalkan. Sepatu Koko masih bagus tapi udah nggak muat. Misalkan. I will ask his little brother. Denzel, you want this? Or you want us to buy the new one? Gitu. Nah, kalau dia bilang, nggak apa-apa ini aja. Oh, jadi dari dia juga. Disertakan untuk mengambil keputusan itu. Ya. Atau kadang-kadang gini sih, kadang-kadang kalau kebutuhan-kebutuhan yang misalkan mereka kan punya tabungan sendiri juga. Ya, masing-masing ada tabungan? Ya, karena mungkin dari angpau, dari apa. Oke, itu punya masing-masing sendiri? Ya, karena ya to be honest, kita waktu kecil kan sering kali kalau uang ada di orang tua, uang hilang. Investasi bodong. Investasi bodong. Nah, jadi gua ya udahlah, daripada nanti ada omongan jadi investasi bodong, ya udah gua kasih aja. Ya udah nih, semua punya masing-masing, uangnya punya masing-masing. Nah, kadang-kadang jadi gua agak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memutuskan. Misalkan Haskell, bisa jadi duitnya udah paling nggak ada. Karena boros beli sepatu, misalkan gitu. Dia suka sepatu, dia beli. Nah, kadang-kadang gue bebaskan beli sendiri. Nah, jadi kadang-kadang gue bilang begini, oke, buat adiknya atau yang lain misalkan, kamu mau beli silahkan, kamu punya uang beli aja, nggak masalah. Gitu, beli aja pakai uang kamu sendiri. Gitu. Tapi lu mengizinkan mereka yang mengambil keputusan atau harus approval dari orang tuanya untuk menggunakan uangnya mereka sendiri itu? Oh, tetap dong. Mereka tanya dulu, misalkan. Tapi aku mau beli sepatu, misalkan. Ya, pakai uang aku nih, gitu? Pakai uang aku sendiri. Terus gue tanya biasanya, sepatumu emang udah rusak? Nah, ya. Iya. Kalau belum rusak, ngapain? Perlu nggak? Ya, paling gitu aja. Memberikan perspektif kasih pilihan. Wisdom lah, untuk mereka bisa pertimbangkan gitu ya. Lu sebenarnya dari dulu tuh memang, gue tahu lu dari dulu tuh aktif di pelayanan di gereja dan sering banget megangnya justru ke remaja ya dari dulu ya, banyak kan? Remaja dan pemuda, ya. Kenapa? Ada spesifik nggak? Kenapa? Nggak tahu. Lu lama ya di? It looks like kayak ya Tuhan maunya kayak gitu kayaknya. Gua nggak. Dari awal lu terjun pelayanan juga memang. Itu sesuatu hal yang sebenarnya tadinya gue cuma mau pay it back sih sebenarnya. Karena dulu gue di remaja, terus gue ketemu pembimbing atau pembina yang cukup memberikan dirinya atau waktunya untuk anak-anak. Terus feels like the community is good, and I grew there, gitu. Jadi begitu itu terjadi, rasanya ketika terus pergi kuliah, jadi ke Jakarta pengennya pelayanan pemuda. Waktu pelayanan pemuda selesai, ya itu kan kita yang itu, ketika selesai kayak, wah, pengen melayani di remaja gitu. Gitu. Jadi kayaknya memang siklusnya jalannya like that sih. Dan memang akhirnya lama juga tuh ya pelayanan di remaja dan pemuda itu ya. Nah, sebenarnya waktu remaja dulu, karena gereja gua tuh di Semarang kecil ya. Ya, jadi
keterbatasan pelayan pembimbing itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau kelompok kecil gitu atau cell group itu sifatnya jadi anak SMA bisa pegang anak SMP. Oke. Nah, secara tidak langsung itu membuat kita itu jadi lebih berani juga sih untuk in charge ke kelompok anak-anak atau adik-adik yang lebih kecil gitu. Walaupun bedanya sebenarnya kalau dipikir-pikir sampai ya jauh-jauh beda 3 banget. tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yeah. Kalau sekarang kita udah usia segini mah ya udah jadi temen ya, bukan jadi adik. Udah seumur dianggap ya. Bukan adik. Tapi apakah itu yang mendasari lu akhirnya mengambil keputusan mau menjadi in-hand father, seorang ayah yang turun tangan gitu? Apakah itu jadi salah satu? Iya, itu salah satu juga. Terus yang kedua memang kalau gue sih jujur karena orang tua gue tuh mami papi gue tuh hadir di dalam hidup gue. Oke. Jadi rasanya ketika orang tua hadir itu membuat gue juga pingin hadir buat anak-anak gue. Apalagi lu sulung kan? Iya, gitu. Terus cowok satu-satunya juga. Jadi akhirnya itu ke bawah. Iya. Apakah waktu dari awal keputusan itu sudah dibicarakan sama istri dari sebelum punya anak atau? Kalau itu karena memang kan kita di gereja di Kristen sangat sangat iman kita pengen menjadi iman anak-anak kan. Jadi automatically ya memang harus in hand sih, harus turun tangan sih. Oke. Gitu. Jadi itu kalau itu sih memang nggak terlalu bukan keputusan yang besar yang harus dilakukan karena dari awal kayaknya idealisme kita berdua memang udah sama, udah di situ. Soalnya gue berbicara sama lumayan banyak lah. Mungkin di zaman kita sebagai orang tua itu udah lumayan banyak seorang ayah yang ikut turun. Tapi kan di generasi mungkin sedikit di atas kita bahkan banyak tuh yang mindsetnya adalah secara pembagian gender, seorang laki-laki itu nggak yang ngurusin anak-anak nih. Gue pokoknya cari uang keluar, gue provide buat family. Itu tugas gue. Yang ngurus anak adalah tugas maminya gitu. Tapi lu turun tangan kan? Lu terlibat gitu? Iya, permasalahannya di dalam parenting ketika belajar ya, ketika belajar parenting itu justru suara yang paling kencang didengar oleh anak-anak itu adalah seorang ayah sih. Lebih kencang daripada suara seorang ibu. To be honest. Padahal tone-nya lebih tinggi ibu. Karena memang Tuhan menciptakannya kan ayah sebagai leader ya. Yeah. Jadi walau bagaimanapun anak-anak akan lebih kita punya privilege, keuntungan lebih dalam hal berbicara dengan anak. Mereka lebih punya kemampuan mendengar apa yang kita katakan. Itu lebih besar memang gitu. Bukan berarti maminya nggak didengerin, cuman memang kecenderungannya seperti itu. Apakah ini dalam arti lebih ke disiplin atau penanaman prinsip? Both. Menurut gue sih both. Ya, jadi keduanya memang membutuhkan seorang ayah yang ikut turun untuk membantu anak-anaknya berdisiplin dan dalam mendidik karakter mereka juga sih. Kalau lu di rumah tuh memang udah didiskusikan nggak sih kayak pembagian peran lu sama Meifang istri? Oke, kalau papanya tuh ini, mamanya tuh ini, tugasnya di rumah. Karena kan dua-duanya ikut ngurusin lah, apalagi homeschooling kan? Iya, ada sih. Jadi misalkan pembagian secara waktu aja juga udah beda. Misalkan kayak peran gue di rumah ketika homeschooling, berarti gue harus mengajar dari jam berapa sampai jam berapa, materinya yang mana aja. Jadi homeschooling pun lu bikin kayak sekolah, ada jam-jamnya semua rapi ya? Jadi dari homeschooling itu gue pegang 3 materi satu hari, which is berarti dari jam 8 misalkan sampai jam 10. After that, I have to go to work misalkan. Nah setelah kerja, pulang dari kerja, biasanya kita tuh kalau ada hal-hal yang mungkin di pagi hari tiba-tiba gue harus pergi berangkat kerja lebih pagi atau apa ya kita selesaikan di sore hari karena memang kan bisa fleksibel jadinya. Karena kita homeschooling. Tapi kalau enggak ya udah kita ikutin jadwalnya karena tetap harus terstruktur sih. Kalau tanpa struktur bikin perkara buat kita juga stres nanti. Ya walaupun ya kenyataan pada waktu pelaksanaannya ya namanya homeschooling ya. Jadi mereka kadang-kadang jadi harusnya kita selesai jam 12. Kenyataan jam 1. Nanti yang bikin gua agak
sepaneng, ya misalkan harusnya jam 1 atau jam 2 lah minimal udah selesai semua, misalkan gitu. Tiba-tiba gue pulang jam 4, jam 5, ada yang belum kelar. Ini ada monkey bisnis apa ini gitu. Ya, ada aja. Ada lah. Yes. Kalau dari kalian tuh pembagian materinya apakah disesuaikan? Oke, lu papanya materinya yang ini misalnya yang lebih penanaman moral, penanaman apa, atau ya udah pokoknya kita udah perjanjian. Yang pasti itu istri gue kekeh banget kalau misalkan kayak mulai sekolah doa misalkan, ya itu misalkan dari gue, terus nanti misalkan saat teduh atau doa tutup malam misalkan gitu harus gue, karena kan sebagai leader, sebagai imam gitu. Jadi itu aja sih. Kalau yang lain dalam hal yang lain-lain enggak sih. Karena kan sebenarnya prinsip istri sama gua, prinsip firman Tuhannya apanya semua kurang lebih sama. Apa arti menjadi seorang in-hand father buat lo? Punya waktu yang banyak dengan anak-anak sih. Ya kan pasti. Punya waktu yang banyak dengan anak-anak. Enjoy sih. Enjoy. Tapi memang lu suka anak-anak ya berarti dari dulu ya? Jadi lu menikmati gitu? Turn out yes. Iya. Dulunya gue pikir nggak terlalu gitu ya, tapi ternyata lucunya kan gini. Jadi gue dulu tidak pernah terpikir untuk pelayanan sekolah minggu. Iya dong. Iya. Nah, tetapi ketika akhirnya, ya makanya kan gue bilang kan, kayak Tuhan tuh kayaknya tuh nyiapinnya tuh udah sesuatu hal yang rapi, aneh, ya? Aneh, lucu gitu. Jadi ketika gue pergi akhirnya megang anak-anak sekolah minggu. Dan gue tidak terlalu kesulitan karena ternyata bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak itu udah gue belajar waktu kita menjadi orang tua. Oke. Waktu kita belajar parenting dan lain-lain. Jadi bagaimana berrelasi dengan mereka itu tidak terlalu sulit buat gue gitu. Ya kadang-kadang kan kalau ada orang gila kalau ngurusin anak-anak. Stres banget nih, pusing nih, bisa gitu. Apalagi anak cowok ya. It's very normal untuk menjadi chaos gitu. Iya. Iya dong. Sedikit chaos itu makanan mereka gitu. Iya. Gitu jadi toleransi lu terhadap kekacauan tuh cukup lebar. Cukup lebar. Anak laki 3 ya. Iya, karena anak laki 3. Jadi tinggal bagaimana kan gini, chaos yang terkendali sama chaos yang benar-benar tak terkendali itu kan beda gitu. Kalau tak terkendali artinya ketika kita mulai mengatakan sesuatu untuk mengendalikan itu supaya tidak menjadi kemana-mana merusak atau apa, mereka akan mendengarkan. Ya dong. Itu artinya adalah beautiful chaos. Gak apa-apa. Oke. Gitu maksud gua. Karena mereka kadang-kadang di dalam chaos itu mereka belajar kan. Berantem, berselisih, berbagi, sharing, ya kadang main itu jadi chaos. Iya benar. Main yang mereka gembira, ketawa-ketawa, bukan berantem, itu bisa jadi chaos. Iya dong. Iya, baru tadi malam misalkan itu tiket apa kalau kita dapat yang bisa ditukerin itu fun world atau itu sebar kemana-mana di rumah, di kamar misalnya gitu. Ya buat orang dewasa kan berantakan, nggak enak. Ya tapi ya udah kalau asal pokoknya sebelum makan malam lu beresin, gitu. Udah mereka akan beresin. Gitu aja udah. Ya untungnya lu punya margin itunya cukup lebar lah ya. Iya. Ya. Lu memang dari dulu lebar atau karena lu menerima fakta anak lu 3 laki? Nggak tahu yang mana duluan. Nggak tahu yang mana duluan. Karena mungkin gue juga orangnya agak cincai sebenarnya lah, cincai. Gitu. Gue mungkin orangnya agak cincai dan ya kita cowok ya. Ya udah lah ya. Maksudnya waktu kita kecil pun begitu juga. Agak chaos itu menyenangkan. Iya benar. Misalkan main bola. Hujan, gue seneng, enak, seru. Kotor-kotor lumpur, hajar. Ya, walaupun habis itu baret-baret, sakit, tapi ya. Jadi memori buat kita ternyata. Jadi izinin aja ya. Iya. Asal terkendali. Nah, balik lagi kita ngomong soal terkendali berarti.
Gimana cara lu mengajarkan disiplin berarti ke anak-anak? Ini laki 3 kan? Laki 3. Pasti akan ada aja nih chaos-chaos seperti tadi. Baik yang terkendali maupun yang tidak terkendali. Gimana lu sebagai pemimpin di rumah tuh kontrol keadaan? Perjanjian. Dari awal? Dari awal. Sejak umur berapa tuh? Jadi misalkan gini, perjanjian terkadang karena sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi. For example, kayak tadi, bilang TV rusak. Ya. Atau barang rusak di rumah. Waktu TV gua rusak, sakit. Ya, of course, bayar lagi. Bayar lagi. Belum lunas lagi. Ya. Yang terjadi waktu itu adalah sebel dong, dalam hati sebel. Tetapi ketika kita pikirkan lebih dalam, apakah mereka sengaja melakukannya? Kan kagak. Mereka cuma main. Yeah. Mereka Accident cuma happen. mau main itu, terus ternyata mereka tidak berpikir panjang bahwa arah daripada jalur race-nya itu menuju terbangnya ke TV. Ya mereka kan nggak pernah berpikir sampai ke situ. Yeah. TV-nya rusak tapi akibatnya sih besar. Yeah. Nah, jadi waktu itu terjadi, gue nggak marah. Gue cuma bilang begini. Oke, mereka udah takut banget. TV-nya rusak. Kok bisa lu nggak marah? Nangis udah. Tapi abis itu nangis dalam hati. Nah, mereka langsung tuh begitu gue datang kayak udah panik. Papi TV-nya rusak. Langsung bilang, kenapa rusak? Ada apa? Apanya yang rusak? Makanya sebenarnya udah ngabarin gue. Jadi udah siapin mental. Terus habis itu iya tadi main. Siapa yang main? Gue pengen tahu kan, salah-salahan atau enggak. Kita bertiga sih, gitu kan. Ya udah, oke. Coba lihat. Itu bisa diperbaiki nggak, Pak? Ya, diperbaiki kayak beli baru. Ya udah. Terus gue cuma bilang begini, oke, TV-nya rusak, tapi kalian nggak sengaja. Tapi ini jadi pelajaran, oke? Kalau terjadi lagi, barang kalian rusak, maka papi ada konsekuensi. Langsung gitu. Entah itu konsekuensinya, lu mau dalam bentuk uang mereka gua ambil, tabungan mereka, atau konsekuensinya dalam bentuk hukuman fisik bisa, rotan misalkan, dalam hal apapun ya ini ya. Yang ketiga, konsekuensi yang sudah mereka sepakati sama-sama aja. Kamu mau dihukum apa misalnya. Nah, jadi selalu itu pasti ada rules-nya dulu. Kayak negara aja kita. Jadi mereka melanggar, kalau belum ada rules-nya nggak bisa dihukum. Karena belum ada perjanjian sebelumnya. Karena belum ada perjanjiannya. Jadi gue bilangnya begitu. Nah, tetapi kalau karena itu kadang-kadang kan childish kan, sesuatu yang sifatnya childish, kekanak-kanakan. Tapi kalau kekanak-kanakan diulang terus berulang kali, itu udah jadi udah jadi rebel. Kalau enggak, ya kita nggak melatih mereka untuk belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Jadi ya udah begitu aja. Jadi setiap kali ini, papi udah perjanjian ya. Oke, jadi kamu nggak usah marah. Hari ini kamu nggak bisa gadget 1 bulan. Pernah 1 tahun cuy. 1 tahun. 1 tahun. Yang nomor 2, nomor 3 9 bulan, nomor 1-nya kena 6 bulan loh. Case-nya apa tuh? Sampai sepanjang itu? Gua nggak terlalu ingat karena waktu itu yang ngasih hukuman maminya sih. Waktu sebenarnya jujur waktu dikasih hukuman itu, gua sebagai orang tua juga kan pikirin, gila sampai akhir tahun. Kejam amat gitu kan gue pikir. Kejam amat ini sampai akhir tahun. Wah si mami ngaji mumpung nih. Gue pikir gitu kan. Tapi ternyata ketika dijalanin, apa-apa juga itu. Ngerengek nggak awal-awal? Ya karena kan gue udah tahu. Mereka jadi menerima konsekuensi itu? Iya, karena udah ada perjanjian. Karena udah ada perjanjian dulu. Perjanjiannya. Dari awal bahwa hukuman kalau ini 3 bulan. Begitu kamu 3 bulan, misalkan dikasih hukuman 3 bulan, belum habis, kamu udah melakukan kesalahan yang sama. Tambah. Ya udah. Habisin dah itu sampai akhir tahun. Perpanjang jadi. Jadi ketika itu terjadi cuman gini dong. Ya udah.
Jadi konsekuensi ke konsekuensinya. Ya, dan kita konsisten. Ya. Enggak ya enggak. Udah, gitu doang sebenarnya. Jadi ketika itu terjadi, konsisten itu mereka tidak akan terlalu ngerengek sampai gimana. Oke. Dan tidak akan terlalu berani juga untuk mengambil negosiasi atau mengambil kesempatan yang lain. Karena mereka tahu itu hanya akan menambah mereka punya hukuman. Jadi mostly aturan yang ada di rumah itu learn from chaos. Jadi chaos terjadi, bikin aturan. Chaos terjadi, akhirnya anak-anak disiplinnya seperti itu. Iya, jadi ya kayak kita negara baru aja, ada kadang-kadang ada hal-hal yang ternyata, loh kita belum pernah bikin peraturan ini ternyata. Korup. Iya, misalnya gitu. Oh masih ada tuh. Nggak kesana. Jadi gitu, kadang-kadang ya kita kan orang tua juga, ya baru pertama kali jadi orang tua ya, selalu kan gitu kan. Kita pernah jadi anak. Nah ya gitu. Jadi ya udah, kadang-kadang peraturan-peraturan baru fleksibel kita baru bikin itu. Tapi ada peraturan-peraturan yang dari dahulu udah ada ya. Itu tetap diterapkan. Jadi dari awal kalian berdua memang memutuskan tidak pakai neni kan berarti? Enggak. Semua pegang langsung. Jadi dari mereka Haskell newborn pun udah decide berdua ngurus. Ternyata sampai 3 nih. Terus jalan tuh. Waktu mulai anak kedua, anak ketiga gimana prosesnya? Sedangkan masih ada satu anak lagi yang juga belum terlalu besar kan waktu itu. Apa itu yang jadi penyebab lu kurus sekarang? Enggak, bukan. Mungkin. Iya. Ya pasti lebih sulit sih. Sebenarnya kalau ditanya karena usianya bedanya cuma 2 tahun, pasti menambah burden yang lebih berat. Tetapi ya nggak tahu, gue bersyukur banget sih belajar parenting itu menurut gue menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa dibagikan kali. Lu belajar parenting di mana berarti? Ya belajar parenting ya konsistensi tadi. Terus misalkan kayak ada satu kata-kata tuh you either learn it now to be a father or you learn it later. But you will still be a father. Gitu kan. Jadi lebih baik lu kerjakan parenting itu di masa ketika anak-anak masih kecil, yang ceritanya kalau buku masih lembarannya putih, belum ditulis apa-apa, atau lu mau kerjain ketika mereka udah remaja, yang which is udah banyak pengaruh dan mungkin akan lebih banyak membutuhkan air mata ya, gitu menurut gua. Bukan berarti sekarang tanpa air mata ya, cuman buat gua tuh kayak misalnya, buat gua pun sampai hari ini ya, anak gua baru 12, bentar lagi baru masa rebellious-nya mereka. Ya akan lebih, menurut gua nih badai di depan mungkin akan lebih besar gitu, antara teens sama kids itu kan. Ya pasti beda. Gitu. Jadi ya makanya menurut gua lebih baik gua kerjain di awal supaya kesulitan di masa yang akan datang itu walaupun gua tahu tetap berat, tetapi tidak terlalu bakal kayak ngagetin terlalu wow gitu. Tapi gimana cara lu bisa manage a lot of things berarti ya, Chan? Karena gini, waktu Haskell lahir lu urus sendiri nih. Terus 2 tahun udah keluar lagi. Baru 2 tahun nih. 2 tahun kan lagi aktif-aktifnya juga. Keluar lagi, ngurusin lagi. Terus 2 tahun keluar lagi gitu kan, ngurusin lagi. Sedangkan lu juga masih tetap kerja, lu masih punya aktivitas ini dan itu, tapi ada kesibukan. Sempet sampai kayak stres nggak, burn out nggak? Gua not really, istri ya. Apalagi ketika kasus mulai homeschooling tapi 3-3-nya sekaligus. Mulai Haskell 6 tahun berarti. Iya. Jadi dia pernah ngalamin sekolah tuh kalau Haskell. Haskell sempat sekolah. Pernah nyicipin sekolah. Si Denzel cuman 6 bulan. Russell sama sekali nggak pernah. Nah itu pada waktu itu karena kita kan homeschooling juga masih meraba. Dan to be honest kita sangat kadang-kadang terlalu idealis sih. Yang which is dari waktu kecil tuh misalkan yang sekarang mungkin kalau gue bilang, gue kalau ngomong sama orang lain juga gue nggak nganjurin terlalu begitu sih. Kalau kita ngomong sama orang lain, ya gue nggak bisa dong idealisnya gue paksain. Nah, lu mengambil keputusan homeschooling dan lu memutuskan turun tangan juga di homeschooling, ngambil materi seperti tadi lu bilang.
Apakah juga itu adalah privilege karena lu punya usaha sendiri atau? Yes, of course. Menurut gue ya itu juga yang salah satu tadi gue bilang. Untuk gue melakukan homeschooling, ya Tuhan juga udah persiapkan gitu untuk segala sesuatunya. Gue percaya di dalam segala hal itu, keputusan-keputusan itu, ya walaupun maksudnya gini ya, bukan berarti ketika kita menjalaninya ada nggak satu titik kita menyesali itu. Ketika itu sangat overwhelming, berat, sometimes yes dong, of course, gitu kan. Ya baik gue ataupun istri gitu. Tetapi ketika dijalani lagi dan lagi, akhirnya melihat bahwa tangan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan juga tetap ada. Memampukan lah ya. Memampukan kita gitu. 3 anak, laki nih, pasti kepribadian beda-beda. Wah pasti, sangat. Tapi kalian ada kayak private time ke masing-masing anak juga ya? Nah, aku dosa. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak. Oke. Jadi pada waktu mungkin jadwalnya enak, kita bisa itu. Kadang-kadang ya kayak belakangan ini, kayaknya udah hampir setengah tahun gue nggak punya waktu satu-satu ngedate satu-satu. Ada satu-satu. Karena lo ngedate di lapangan kan. Tapi itu hal yang baik sebenarnya. Iya. Itu hal yang baik. Dulu rutin berarti? Dulu rutin. Memang dijadwal? Dijadwal. Jadi misalkan di minggu ketiga kalau nggak salah itu giliran gua ambil satu-satu gantian. Nilai-nilai apa yang lo tanamkan ke anak-anak? Toughness sih palingnya. Paling sering tuh toughness sih. Kebetulan mungkin karena gua berhubungannya sama sport kali ya. Jadi anak-anak itu banyak belajar melalui sport itu cukup banyak sih menurut gue. Dan khususnya kejadiannya karena ya gue juga suka ya. Ya gue kecemplung ke sini pun jadi coach pun ya juga sedikit banyak karena mereka juga sedikitnya tadi. Karena terjun bareng ya? Karena terjun bareng, ngelihat. Terus kenapa gue bikin akademi pun juga gara-gara memang melihat bahwa semua anak-anak itu membutuhkan parenting, father figure yang dari sisi coaching, jadi lu bisa menanamkan itu ya. Iya. Nanti kita akan bahas ke sana lebih jauh soal lu akhirnya menjalankan akademi sepak bola dan lain sebagainya. Gue bakal gali di situ karena itu menarik banget buat gue. Tapi gue lebih penasaran sekarang apa yang menjadi dasar lu memutuskan homeschooling. Padahal Haskell ini sempat sekolah dulu, Denzel juga bahkan sempat sebentar. Sampai akhirnya mengambil keputusan itu kan berarti ditarik dari sekolah. Full bakal handle di rumah. Apakah ada kejadian yang akhirnya membuat kalian memutuskan itu atau ada decision yang spesifik? Dari dulu sebenarnya homeschooling kan bukan alien ya, bukan barang baru juga. Udah ada dari dulu sebenarnya. Betul. Ada beberapa orang-orang di gereja yang dulu sudah melakukan homeschooling. Walaupun dulu tuh kata-kata homeschooling itu seringkali kenapa anaknya homeschooling? Apakah berkebutuhan khusus? Iya, betul. Itu yang paling sering kita dengar. Kalau kasus gua sebenarnya tadinya ya itu tadi kan punya keinginan untuk mendidik karakter mereka, pengenalan jati diri mereka, mengenal mereka sepenuhnya, terus in hand fatherhood-nya juga berasa enak. Terus penanaman firman Tuhan juga kita juga jadi punya. Lu bayangin nggak kalau guru gua itu bokap gua? Sulit ya? Sulit ya? Karena nggak kebayang ya. Nggak kebayang. Nah, kalau gua merasa bahwa wah itu akan sangat luar biasa ya, gitu. Bakal indah buat memori anak-anak juga. Buat memori anak-anak dan buat memori gua sih. Buat lu nya juga. Oh iya, I agree with that. Iya. Nggak cuma buat anak-anak. Karena ya gua tahu waktu sebelum menjalani pun gua tahu gua bakal menikmati itu. Lu nggak berpikir akan repot gitu? Ya mungkin gue orangnya ini ya, easy going juga ya. Repotnya sih pasti. So that's why guys, homeschooling nggak buat semua orang. Setuju. Gue tahu bakal repot, tapi gue tahu juga yang gue enjoy akan lebih besar daripada repotnya. Apa yang kebayang sama lu itu akan enjoyable buat lu sebenarnya? Yang kebayang kan, gila men, gue bakal harus pegang materi, gue harus prepare, gue harus ngurusin anak-anak, sedangkan gue harus ke kantor, kerja, cari duit, pulang capek, masih megang lagi gitu. Karena waktu istri gue ngomongin tentang homeschooling, sebenarnya tadinya tuh yang pengen homeschooling, yang punya ide homeschooling ya istri. Oke. Emang, bukan gue sih.
Gue mah tadinya ya udah sekolah juga nggak Normal aja. normal juga Iya. nggak apa. Cuman memang ketika ketemu dengan orang lain dan orang lain mengatakan, oh ini loh keuntungan-keuntungan homeschooling, plus minusnya homeschooling. Waktu itu gue juga takut bahwa anak-anak itu, ya kita kan dulu sekolah ya. Iya. Apa yang paling enak dari Sosialisasi. sekolah? Punya Punya teman teman banyak. hangout bareng, betul. Punya teman banyak, seru Iya, gitu kan iya. ya. Itu salah satu sebenarnya nilai minus yang ada di homeschooling. Gue nggak mau Oke, tadinya. iya. Social life. Tetapi ketika anak gue 3 Cukup jadi. dan cowok semua, mereka udah jadi community. Betul. Jadi gue nggak terlalu, bahkan tadi waktu lu ngomongin yang awal tadi ngomong, gila itu repot banget nggak sih si Haskell baru 2 tahun, Denzel udah lahir. Denzel nanti 2 tahun, Kokonya baru 4 tahun, Russell udah lahir. Rasanya kayak apa? Paling sulit mungkin di 2 tahun, ya 4 tahun, 6 tahun lah. Iya. Paling berat itu di 6 tahun itu paling. Begitu Russell udah 2 tahun, itu mereka udah bisa Main bareng. main sendiri. Jadi gue cuman malah kebayangnya kalau anak tunggal itu, kemarin anak gue ditinggal anak gue 2, ret-ret. Anak gue yang paling kecil kelimpungan. Kebingungan malah. Gue bilang gini, lu ada Koko tiap hari lu ajak berantem. Beranteman terus. Iya, berantem itu main, katanya. Seru. Ini gak ada yang mau diajak main. Aku ke rumah Kuku aja lah. Main ke rumah Derek. Iya. Kalau enggak, dia langsung cari papi. Papi main ini yuk, papi main. Gue langsung kebayang. Iya sih, kalau anak sendirian, ini ya pasti kalau mau main sendirian kan nggak seru. Pasti nyari siapa? Mau nyari orang. Nyari Papanya lah, mamanya lah. Iya. dong. Automatically dong. Malah lebih repot ya. Udah. Itu lu main sekali, 2 kali, habis itu lu mau ngerjain sesuatu, Iya. ya nggak bisa. Atau bahkan lu mau ngelakuin hal yang lu mau sendiri juga terus sulit. Ya itu. Tapi sebenarnya waktu memutuskan untuk mau homeschooling, gue juga butuh kayak premonition sih dari Tuhan sih sebenarnya. Which is waktu itu sebenarnya Haskell gue masukin sekolah, gue ikutin tes untuk masuk ke SD. Oke. Tapi di situ di slotnya sekolah untuk menerima murid luar itu sebenarnya tidak banyak. Oke. Jadi waktu itu gue cuman kayak bilang sama Tuhan, kalau lu memang maunya gue homeschooling, ya mungkin nggak keterima nih. Tapi kalau misalkan lu mau dia sekolah, ya udah Terima. Karena waktu itu sebenarnya si Haskell ada kesulitan karena sekolah yang mau kita masuk itu basisnya National Plus. Oke. Which is Inggris. Bahasa pengantar bahasa Inggris. Si Haskell itu si Haskell itu kemampuan linguistiknya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi dia bukan speech delay, tapi kayak kalau ngomong sesuatu itu kosakatanya agak kurang lebih banyak daripada orang lain gitu. Orang lain ngomong gitu agak gitu. Nah, jadi ketika itu terjadi gue oke. Tapi dia bisa bahasa Inggris karena materi-materi waktu dia TK pun TK-nya TK bahasa Inggris. Nah, jadi oke. Akhirnya masuk ke tes itu, habis tes ternyata masuk ke waiting list. Diminta untuk interview sekali lagi. Waktu interview sekali lagi gue kayak bilang gini, Tuhan, ya udah, ini kan di interview sekali lagi, masih ada slot. Slotnya kalau nggak salah dari berapa, sisa 2 kalau nggak salah yang di interview ulang. Terus habis itu dari situ akhirnya nggak keterima. Nah, ya udah. Ketika itu nggak keterima, ya udah, gue anggap itu sebagai jawaban Tuhan. Apa reward yang lo rasa? Of course relationship salah satunya. Of course. Tadi baru gue langsung bilang, wow, gue sama anak-anak mah akrab banget ya. Hobinya sama lagi. Iya, hobinya sama. They know me so well juga. I know them so well gitu kan juga. Jadi ya tapi tiap hari bukan berarti nggak ada konflik, tetap ada. Ya. Hopefully apa yang kita sampaikan tentang dari homeschooling, dari firman Tuhan, dari sport, itu semuanya mendidik dan membentuk karakter mereka sih. Walaupun bukan berarti mereka udah perfect gitu, enggak lah. Karena menurut gue ya banyak hal lah. Buktinya masih tiap hari juga kadang masih ada yang mereka harus dididik dan didisiplinin atau apa. Tapi ya I'm happy with that sih. I'm happy with that. Apakah karena
homeschooling juga akhirnya lu bisa melihat bakat masing-masing dari mereka lebih obvious. Ya, jujur iya sih memang. Ya karena lu in hand ya, jadi lu mengenal mereka juga lebih banyak, lebih baik. Mengerti kebutuhan mereka, kelebihan mereka, kekurangan mereka. Jadi kita berusaha untuk mengerjakan di bagian-bagian yang ya memang harus kita kerjain gitu sih. Mungkin 2 pertanyaan gua untuk mendalami bagian homeschooling lagi ya. Sedikit lagi nih. 1, kan tadi lu bilang soal komunitas, soal sosial gitu ya. Of course, kita mengalami banget masa-masa SMP, SMA tuh indah banget karena teman. Ya. Gua gak peduli dengan pelajarannya, tapi teman-teman itu yang bikin solid gitu kan. Apakah sekarang dengan homeschooling, akhirnya anak-anak juga punya komunitas itu? Walaupun yes, lu udah bilang mereka bertiga aja juga sebenarnya udah jadi satu community. Nah, gue ketolong memang kalau bilang, oke, 3 anak itu menjadi community. Ya, mereka sendiri belajar sharing, belajar berantem, belajar menerima satu sama lain. Tetapi gue ketolong karena masuk ke dalam komunitas sport juga. Jadi community sekarang mereka, ya mungkin setiap keluarga homeschooling akan berbeda. Tetapi kasusnya karena anak gue itu benar-benar committed, athletes, mau jadi athletes gitu ya. Jadi dulu kan kita ketemu teman-teman, hampir teman yang sama setiap hari. Ya dong? Nah, ini mereka juga jadi seminggu bisa... Pasti akan ketemu juga jadinya. Jadi seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Dengan teman-teman yang sama. Dengan teman-teman yang sama juga. Dan hobi yang sama. Dengan hobi yang sama. Nah, dan itu membantu mereka. Memang sih gitu ya. Karena memang ada komunitas... ini satu hal tentang homeschooling yang mungkin memang dalam hal sosial itu memang agak sulit untuk ditanggulangi masalah sosial. Karena walaupun mereka tergabung menjadi ke dalam sebuah community, community homeschooling dengan anak-anak homeschooling lain, tetapi quantity pertemuannya itu sulit karena jarak, waktu, komitmen orang tua itu akan sulit kan. Karena kalau misalkan, karena kamu homeschooling, maka kita harus seminggu minimal 2 kali ketemu. Susah juga. Wah, kalau rumahnya jauh-jauh, berat. Terus satu lagi, kalau yang rumahnya deket, rumahnya deket bisa. Tapi ada banyak faktor. Faktor lagi adalah anaknya cocok apa enggak. Betul, belum tentu ya. Belum tentu. Orang tuanya juga bisa cocok apa enggak. Betul. Itu faktor lain lagi. Kalau lu sekolah, mau nggak mau, lu 25 anak. Ya lu cari yang cocok lah. Yang nggak cocok. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi pasti akan ada yang cocok dong. Yang kutu buku kumpul sama yang kutu buku. Yang suka lari-larian kumpul sama yang lari-larian. Yang cewek kumpul sama yang cewek, yang cowok kumpul sama yang cowok. Normal. Betul. Lah ini udah sedikit di set up soalnya. Di set up, dibagi, lah belum tentu cocok. Susah. Tadi homeschooling gue memang putusin sementara. Waktu gue putusin dari awal 6 tahun lalu itu cuma sampai SD. Tadinya. SMP, SMA gue anak-anak gue suruh sekolah. Nah biasanya sini anak gue yang nomor 1 sekarang mau masuk SMP sih sebenarnya. Tapi kalau dia kasusnya agak lain karena karena mau dia jadi atlet. Jadi gue akhirnya menimbang-nimbang untuk masalah sekolah. Gue akan bahas soal atlet itu abis ini ya. Gue mau tanya dulu satu hal nih. Gimana cara lu atur jadwal berarti setiap hari? Kan lu tadi saat teduh pagi, doa pagi di lu, habis itu lu kerja, pulang kerja. Lu pegang materi juga buat anak-anak setiap harinya. Jadi gue setiap hari memang udah bikin misalkan jadi jam 7 itu bangun pagi, gue yang bangunin, mereka mandi, mereka makan pagi, sarapan, lalu mulai sekolah jam 8, setengah 9, biasa dulu jam 10 lah selesai semua untuk yang bagian gua. Jam 10 selesai. 3 materi biasanya. 3 materi itu dari jam 8 sampai jam 10. Sampai jam 10, begitu itu selesai ya udah. Lu berangkat kerja. Kalau sampai jam 10, misalkan kadang-kadang kan ya terlalu banyak mandi bisnis, ini itu ngaret atau apa. Kadang ya udah, gua dari 3 misalkan cuma bisa selesai 2. Ya udah. Sisanya lagi nanti gua ambil malam atau sore. Pokoknya komitmen itu harus sebisa mungkin dia selesaikan hari itu. Jadi kalau homeschooling tanpa komitmen orang tua,
nanti kita stres sendiri. Iya, iya. Komitmen itu ya udah kita bikin begitu. Nah terus gue berangkat kerja, nanti jam 4, jam 5 lah gue pulang. Jam 5 gue pulang, terus habis itu ya udah kalau ada sisa gue sisain, lanjutin yang sisanya. Tapi biasanya memang setiap hari jam 5 itu dulu jadwal mereka sport. Itu gue ambil di sore hari memang. Jam 5. Nah kasusnya waktu itu ya sportnya bola sih memang. Dari awal memang kelihatan anak-anak lu suka bola makanya lu kasih bola, atau kan lu sendiri sebenarnya macam-macam kan? Lu ada bela diri, lu ada badminton, lu ada sepak bola. Awalnya, tapi dari semua olahraga yang tadi lu sebutin itu, gue memang paling suka waktu SMA itu main bola. Dan memori yang paling memorable bukan tentang prestasi, tapi lebih ke pertemanan akhirnya. Main barengnya sama teman-teman. Waktu si anak-anak yang gede lah, waktu yang gede kecil itu gue sebenarnya tadinya cuma iseng lah, tapi tidak pernah terlalu memikirkan gimana. Tiba-tiba gue cuma Facebook tuh, ada temen Facebook, anaknya waktu dia umur 3, umur 5, terus dimasukin ke kayak ada tempat main bola gitulah. Terus gue tanya, itu di mana, berapa duit, terus gue coba trial. Bahkan waktu trial aja sebenarnya akademinya kayak gue sekarang, usianya usianya minimal 4 tahun. Beatrice waktu itu Haskell baru 3 tahun. Nah, tapi memang akhirnya si akademinya nyuruh trial. Waktu nyuruh trial, dia bilang gini, "Gak apa-apa Pak, Bu, coba aja dulu. Saya mau lihat apakah anaknya bisa ngikutin instruksi atau enggak. Fokusnya gimana." Karena anak umur 3 tahun kan rentang fokusnya pendek. Betul. Terus biasanya nggak bisa ngikutin instruksi, bisa jadi lu suruh apa kemana-mana, lalu ngocing anak, suruh lompat, kalau dia lari-lari kemana-mana, lu kayak latihan bola ini, kejar-kejaran kita, gitu kan? Jadi dia suruh coba. Anak-anak itu born person itu artinya maksudnya gini, walaupun gue tadi bilang kertas putih, tapi sebenarnya Tuhan udah ciptain kertas putihnya itu ada yang dititipin, seperti apa, bentuknya apa, ada garisnya atau enggak, apa talentnya di mana, itu semua sebenarnya born person, Tuhan udah ciptainnya gimana. Jadi gue nggak pernah ngelatih dia untuk punya fokus yang baik, nggak terlalu. Walaupun ya mungkin salah satu yang gue tetapkan adalah ya nggak gadget, itu salah satunya. Ini anak itu dari dulu, untungnya gue nggak kasih gadget, karena misalkan dengerin sesuatu, lu bacain buku dia langsung dengerin. Terus misalkan nonton TV, bisa tonton TV. Di sekolah minggu, guru sekolah minggu misalkan gitu, dia duduk paling depan, diem aja. Yang lain lari-lari, dia diem dengerin gitu. Tiba-tiba gue ikutin itu, disuruh apapun sama si coach itu, dia mau. Terus 1 jam tuh, sampai selesai. 3 tahun nih? 3 tahun. Kagak minta kemana-mana gitu, kagak tuh. Terus gue liatin, terus si coachnya bilang, "Ini anaknya mah bisa Pak, nggak apa-apa ini, saya nggak kesulitan." Akhirnya masuk di situ. Waktu masuk di situ, dia latihan seminggu cuma sekali. Pulang ke rumah, kalau misalkan apa, dia sehari-hari di rumah, gue pulang kerja atau apa, adiknya kan masih umur 1 tahun, waktu itu berarti dia umur 3 tahun. Ngajakinnya gue main bola sama gue. Nah, akhirnya jadi mau nggak mau, akhirnya ya gue ikutan jadi, ya ada bonding time. Karena waktu gue kecil, gue inget banget gue diajakin main bulu tangkis sama bokap gue, cuman pakai raket mainan, bahkan bukan pakai kok, pakainya buah-buahan mainan, ingat nggak? Yang karet gitu, gini-ginian sama bokap gue di rumah yang waktu itu rumah gue kecil di kampung, gue belum pindah rumah. Tapi memorable sampai hari ini pun gue inget tuh gitu. Gue pengen itu menjadi memori buat dia juga. Dan buat lu. Buat gue juga, ya kan? Jadi gue mau masuk ke sana sebenarnya. Jadi gue berkali-kali ngomong sama Acan, satu hal yang gue iri sama dia itu adalah, gue tuh dari dulu waktu setelah nikah, gue nikah umur 27, gue punya cita-cita dulu ya. Kalau gue punya anak laki, gue mau main bola bareng sama anak-anak. Gue udah ngomong ke dia berkali-kali. Gue bilang, karena gue mungkin sama Acan gitu ya. Gue dulu punya memori yang gue inget banget sampai sekarang adalah, waktu kecil bokap gue lagi mau pergi ke kantor, dia udah pakai baju rapi, mobil udah nungguin, dia udah mau berangkat, dia sempat main bola dulu sama gue. Itu nempel banget sama gue. Jadi gue inget banget bener-bener momen itu. Dan itu yang gue pengen punya gitu. Gue berpikir kalau Tuhan kasih gue anak laki, gue bakal main bola bareng.
kesampaian sama dia tiga-tiganya gitu. Anak cewek juga bisa kok. Bisa. Banyak. Akan saya persiapkan. Di akademi gue juga ada anak cewek. Nah, lanjut dari situ. Sekarang Acan ini akhirnya fokus anak-anaknya semua terjun main bola bareng ya. Iya. Ronaldo aja cita-citanya mau main bola sama anaknya. LeBron James cita-citanya mau main basket sama anaknya. Dia udah tiga-tiganya sama anaknya. Gue bilang dia kayak Miura, nggak tahu umur, masih main bola sama anaknya. Tapi akhirnya itu yang ngelit lu sampai akhirnya sekarang bikin akademi. Iya. Ya, ini akademinya kalau mau cek nanti gue tampilin ya. Apakah itu juga karena sedikit banyak lu ngikut berarti dari high school umur 3 tahun sampai sekarang lu terjun ikut main bola bareng, akhirnya kepikir ke sana. Shifting karir berarti ya? Sebenarnya ini sesuatu yang kayaknya tuh ya yang kayak tadi kita dari awal bilang gitu ya, kalau Tuhan udah persiapkan kita itu kadang-kadang kita mau kemana, lari kemana, kita nggak bisa kemana, nggak bisa apa-apa. Ya like Moses gitu lah ya, kalau gue bilang tuh kayak kemarin waktu gue putuskan akhirnya shifting karir itu bukan sesuatu hal yang mudah sih. Banyak ketakutan yang juga harus gue atasin, baik itu material, baik itu gue meragukan kemampuan gue sendiri bisa atau enggak. Tetapi ketika akhirnya Tuhan bilang enggak, ayo kerjakan gitu ya, keraguan itu hilang. Dan ketika keraguan itu hilang, yang ada digantikan oleh damai. Maksud gue, gue menerima panggilan itu. Gue enggak lagi menolak, karena ketika masih ada ketakutan, masih ada keraguan, itu artinya gue belum menerima itu sepenuhnya. Ya, ketika gue akhirnya menerima itu sepenuhnya, ya udah, let's do it. Gue kerjain. Kalau lu bilang iya Tuhan, lu panggil gue, artinya gue nggak akan sendirian. Artinya lu akan nyertain gue, ya gitu. Jadi pelayanan remaja, pelayanan pemuda, akhirnya pelayanan remaja gue sebagai remaja, pelayanan pemuda gue sebagai pemuda. Pelayanan di komisi remaja waktu gue sebagai pemuda, habis itu pelayanan sebagai senior yang membawahi komisi pemuda sama remaja, habis itu ke guru sekolah minggu, habis itu membuka pelayanan Bless the City yang out of nowhere tiba-tiba diajak, terus anak gue homeschooling, anak gue terus juga jadi sukanya bola, terus itu tiba-tiba jadi kayak lengkap ya? Puzzle-nya lengkap ya? Kayak lu kalau ngelihat itu semua dan akhirnya lu lihat ke belakang gitu ya, lu udah kayak gini, wow. Sebenarnya dari awal, grand design-nya ke arah sini. Iya, ya walaupun gue nggak bisa bilang juga gini lah, tahu gitu dari awal gue ambil kuliah, nggak usah ambil kuliah sipil dong. Nggak juga ya? Ya nggak bisa, karena kayak gue bilang begini, kalau gitu Musa ngapain jadi pangeran, nggak ada guna. Gue pikiran sebenarnya, apalagi di usia kayak kita dengan tanggungan ya, Chan. Shifting karir kan pasti, berat. Pertama tidak mudah, kedua pertimbangannya pasti banyak. Ketiga starting from zero. Dan sudah ada tanggungan yang lu harus jadi tanggung jawab gitu ya. Tapi akhirnya lu ambil keputusan itu dan gue yakin pasti sedikit banyak dipengaruhi karena lu turun tangan sebagai ayah yang ngurusin anak-anak nih. Dari main bola bareng, akhirnya keterusan, akhirnya lu lanjut di situ, gitu. Ada nggak challenge-nya waktu lu starting? Akhirnya lu ngambil kepelatihan, license untuk jadi coach juga kan? Challenge yang paling besar pasti material lah, pasti. Ya, dari sesuatu lu membuat startup itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan komitmen yang, ya lu mana tahu sih? Apa yang lu kerjakan itu bakalan berhasil atau tidak berhasil. Betul. Ya kan? Tetapi memang yang membuat gua yakin salah satunya adalah karena tadi dari semua hal yang gua itu kayaknya memang I have what it takes. Gitu. Tuhan sudah kasih. Dari apa yang membentuk gua itu knowledge-nya, terus bahkan ke parenting, karena sampai pada akhirnya gue melihat bahwa untuk mendidik anak-anak atau lu mencetak seorang atlet, kalau atlet itu tidak punya Tuhan ya dalam hidupnya, it would be hard. Menurut gue sampai pada satu keputusan, satu kesimpulan yang seperti itu.
Oke, nggak usah cuman nggak usah menjadi seorang atlet, jadi seorang anak. Di dalam era zaman yang seperti sekarang, di mana value seseorang anak itu ditentukan oleh keberhasilan dia, ya, entah dalam prestasi atau mungkin materi besar. Nah, that's why akhirnya menurut gua akhirnya purpose daripada gue bikin akademi itu yang lebih kuat daripada si tantangannya sih. Ya bukan berarti terus tantangannya gue anggap jadi tidak ada. Pasti akan tetap ada. Tetap ada dan berat. Bahkan ya kita nggak tahu kan, maksudnya ini gue berapa lama sampai akhirnya Kairos ini menjadi sesuatu yang, akademi ini menjadi sesuatu yang menghasilkan. Ya bukan berarti gue cuma mencari nilai, value, karakter untuk anak-anak, gue juga mencari penghasilan di situ memang, gitu ya. Tetapi gue nggak tahu tuh berapa lama itu untuk bisa cover, gitu ya. Tapi yang pasti ada di dalam hati gue sekarang, kerjakan panggilan itu sih, yang tadi gue mau kerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapin buat gue. Apa value-value dari yang lu lihat sebagai seorang coach yang sebenarnya mungkin relate sama menjadi seorang parent? Coach itu nggak tahu ya. Ya ini gue jujur karena melihat gue ada role model juga lah. Ya salah satunya mungkin karena anak-anak kan dari kecil sama Coach Emeka ya. Coach Emeka juga saudara salah seorang coach yang sangat mencintai Tuhan lah. Ya, dan cintanya kepada anak-anak itu juga cukup besar. Gitu. Jadi mungkin dia bisa menjadi sosok yang galak. Mungkin buat anak-anak itu galak banget gitu. Tapi galak tanpa love sama galak tapi dengan love, with love, itu beda loh. Anak-anak itu bondingnya beda. Antara takut sama respect berarti ya? Iya, antara takut sama respect. Ya, walaupun kalau dimarahin tetap takut. Iya benar. Gitu. Tapi no hard feeling. Nah, itu hal yang waktu gue pelayanan yang Bless the City untuk anak-anak yang memang ya pelayanan sosial lah sebenarnya, tapi dengan cara bermain bola itu, gue ngerasain tuh di situ. Oh, itu pertama kali lu terjun sebagai coach juga sebagai coach ya. Walaupun ya maksudnya gini. Nah, itulah kenapa gue bilang Tuhan mempersiapkan itu. Tadinya gue hanya coach pribadinya anak-anak. Iya. Tiga nih. Gue cuman coach pribadinya anak-anak. Gue kalau bilang jadi gue tuh personal trainer bukan coach. Gue tuh personal trainer tadinya gitu. Bahkan gue tuh ngomong ini nanti gue tuh cuma personal trainernya anak-anak. Gue cuma mendukung anak-anak kalau mereka memang mau makin ini. Jadi komitmennya anak-anak untuk lebih lanjut itu sehari-hari harus apa yang harus dilakukan di rumah sih, nggak cuma di klub gitulah, di akademi gitu. Karena kalau lu mau menjadi committed athlete atau committed sport players, terus lu hanya melakukan activity itu ketika lu ada di klub, itu akan sangat sulit sih gitu. Nah, jadi gua hanya menjadi parents yang mendukung untuk anak-anak supaya lebih bisa meningkat kemampuannya, gitu aja sebenarnya tadinya. Awalnya. Nah, tiba-tiba 3 tahun yang lalu itu ya itu karena ya shifting pelayanan, diajak pelayanan di Bless the City itu, out of nowhere tiba-tiba disuruh nge-coach. Yang waktu gue nge-coach kok gue merasa gak terlalu takut karena gue ya either antara gue udah pernah melihat bagaimana melatih ataupun gue ngelatih anak-anak. Jadi gue kayak apa ya? Kayak nggak kesulitan. Nggak terlalu kesulitan dan gue enjoy. Dan ketika melihat efek dan ketika seorang coach berbicara, itu bonding atau powernya terhadap anak-anak lebih besar. Authority-nya terhadap anak-anak. Terus ketika melihat itu, terus gue membagikan karakter, membagikan value, membagikan firman Tuhan, gospel. Di situ gue merasa kayak, wait a minute. Yang membutuhkan ini tuh gak cuman anak-anak yang tidak mampu loh. Ternyata
gue lihat misalkan dari anak-anak gue, timid-timidnya yang main misalkan. So many of them is lack of confidence, terus mencari penerimaan ketika melihat dinamika di dalam pertemanan di dalam klub, ataupun melihat di yang kaum pelayanan sosial, gue melihat gini, ini sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak, gitu. Nah, akhirnya gue merasa kenapa nggak kita seriusin aja nih. Kalau kita bisa sentuh 5, ya kita sentuh 5. Seberapa yang Tuhan kasih ke kita, itu yang kita kerjain aja. Gak apa-apa gitu. Dan of course, ya hati gue tidak hanya tentang karakter. Gue merasa dari bagaimana gue menjadi personal trainernya anak-anak gue pun, gue merasa ada hal-hal yang, ya gue juga suka sepak bola, to be honest ya kan. Gue fans bola juga lah. Jadi kalau bisa ini Indonesia ini footballnya juga jadi better, why not? Dari usia dini. Dari usia dini, grassroots. Dan gue sengaja memang maunya adalah gue maunya teknik-teknik dasar yang gue merasa bahwa ini penting banget nih untuk jadi seorang pemain bola gitu, untuk menjadi seorang atlet, detail-detailnya apanya. Nah, makanya kenapa gue bilang gue cuma ngambil 4-12 tahun. Setelah 12 tahun, gue suruh mereka, ya udah. Ya, gue nggak tahu bagaimana nanti Tuhan menuntun. Tapi untuk sementara, gue tidak merasa gue punya kapasitas untuk mengambil anak-anak di atas usia 12 tahun. Either antara secara sistem permainan atau dinamikanya. Menurut gue, I'm not ready with that. Karena untuk sementara sepertinya Tuhan hanya menuntun gue dari parenting, dari sekolah minggu, dari dulu remaja. Kayaknya pengetahuan gue di situ. Batasnya yang gue mampu tuh di situ sebenarnya gitu. Jadi gue melihatnya, ini yang kayaknya mau gue kerjakan. Gitu. Value-value apa yang lu lihat paling esensial untuk dibagikan saat lu coaching ke anak-anak? Penerimaan diri tetap. Penerimaan diri. Bahwa mereka itu sport ini adalah tempat untuk mereka berjuang. Setuju? Gue tekankan sangat itu. Jadi gue bilang begini, coach tidak pernah marah terhadap sesuatu yang salah yang kamu lakukan. Yaitu misalkan, salahnya maksudnya salah eksekusi. Gawang kosong, you cannot score. Dribble kecepatan. It's okay buat gue. Karena you are here to learn. Of course ya. Tetapi coach akan lebih marah ketika di saat kamu harusnya berjuang, waktu belum habis, kamu harusnya melakukan dengan sungguh-sungguh sampai bolamu lepas, gak apa-apa. Daripada kamu jalan, kamu kayak layangan putus, kamu tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. No, I don't like that. Pasti coach akan tegur. Itu nilai yang gue merasa bahwa enggak. Kamu di sini, kamu latihan, kamu berjuang, kamu mendengarkan instruksi. Ya, kamu salah melakukan instruksi itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kamu tidak mendengarkan instruksi, coach akan tegur. Ngerti? Itu. Jadi itu perbedaan yang paling mendasar. Yang kedua, penerimaan diri. Aduh coach, kok gue bego banget sih coach? Gagal mulu ini di depan gawang. Gak apa-apa. Coba lagi. Karena kamu di sini untuk belajar. Terus kalau skor hari ini kamu senang. Terus kalau berikutnya kamu nggak skor, kamu sedih dong. Jadi kebahagiaanmu didasarkan kepada kamu berhasil skor, atau kamu main jelek atau kamu main bagus. No, gitu kan? Jadi waktu gue homeschooling itu jujur gue juga ikut belajar sih. That's why gue merasa ada satu kata-kata, ada satu di dalam bukunya anak-anak yang secara itu tuh intinya tuh sebenarnya kita itu kan debu yang tidak berharga. Tetapi ketika Tuhan menyinarinya, debu itu ketika Tuhan menyinarinya dengan sinar, ada sinar matahari. Lo lihat debu kalau cahaya gelap, lo ada sinar kasih center, debu itu akan gemerlapan seperti glowing bintang kan. Tapi apakah itu bintang? Bukan. Bukan. Tetap debu. Tetap debu.
Jadi sebenarnya kita itu tidak berharga. Kalau dunia saat ini berkata, enggak, kita semua itu berharga. No, gue di sini bilang kita itu tidak berharga. Terus dunia berkata, lu tuh berharga, wah apapun engkau. Tapi kenyataannya, kalau lu sukses, kalau lu kaya, maka baru lu tuh dibilang sukses, lu tuh berharga, orang menghormati lu. Kalau lu jadi atlet, berhasil, maka lu tuh berharga. Orang akan menghormati lu. Kalau lu tuh jadi CEO, maka orang akan melihat respect. Kalau nilai lu di sekolah lu juara 1, maka orang-orang, bahkan orang tua yang lain, iya anaknya pinter ya. Jadi walaupun dunia berkata lu berharga, kenyataannya kagak kalau menurut nilai dunia. Nah, dan yang bikin sedih adalah menurut gua, kalau lu bilang lu berharga ketika lu jadi CEO, lu berharga ketika lu jadi atlet, lu berharga ketika lu nomor 1, lu berharga ketika lu kaya. Pertanyaannya, ketika kekayaan lu hilang, ketika lu nggak jadi CEO lagi lu kena pecat, ketika lu pensiun jadi atlet, ya kan? Satu lagi tadi apa? Ketika lu ya dengan keberhasilan yang lu punya itu hilang. So, what are you? Apakah kamu tetap berharga? Kalau dasar nilai keberhargaan kita ada pada nilai-nilai itu, maka itu sifatnya bisa hilang kan. Sementara kalau Tuhan yang melihat dan memandang kamu berharga, maka bisa hilang. Enggak. Lo akan merasa tenang karena enggak, aku berharga karena Tuhan yang membuat berharga. Jadi sebenarnya value coaching yang lo tanamkan adalah value untuk hidup sebenarnya. Yes. Itu yang paling pingin gue buat anak-anak. Sepak bola hanya wadah. Yes. Tapi value itu yang ditanamkan ke anak-anak. Makanya usia dini menjadi penting ditanamkan itu. Lu berjuang bukan untuk membuat lu berharga, bukan. Tapi lu berjuang karena Tuhan sudah menebus lu dan Tuhan mau lu tuh berjuang dalam hidup untuk membentuk lu. Gitu. Luar biasa. Silakan daftar anak-anaknya. Coach yang menanamkan value buat anak-anak. Luar biasa. Oke, gue menuju akhir dari diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita ya. Ada beberapa pertanyaan sedikit lagi gitu. Pernah nggak lu ada momen-momen di mana lu harus memilih antara lu harus produktif sama lu harus hadir bagi anak-anak? Oke, itu pergumulan yang sangat berat. Jujur aja itulah pergumulan yang pada akhirnya sepertinya keputusan yang membuat gue shifting karir juga sih. Karena gue merasa ketika lu mengerjakan sesuatu, tetapi baggage, kita menganggapnya sebagai burden atau tidak, tapi mau tidak mau itu tetap menjadi sesuatu hal yang harus kita pikirkan, ya kan? Baik itu keluarga, anak-anak, pekerjaan, semuanya sebenarnya kalau kita bilang kita harus balance, ya seharusnya seperti itu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang pergumulan yang berat juga buat gua gitu ya, ketika harus ya mungkin berangkat agak siang. Sementara itu sebuah komitmen yang sudah tidak bisa lagi gua negosiasiin. Itu harga yang harus dibayar. Gitu. Iya, gitu. Karena gue komitmen untuk homeschooling kan. Nah, jadi ketika itu terjadi ya, akhirnya tarik-tarikan itu, ya walaupun dengan ketakutan yang tadi gue bilang, mungkin hidup gue akan lebih susah, tetapi ya itu jalan yang harus akhirnya gue pakai dan gue ambil gitu sih. Mengerjakan sesuatu bukan dengan hati itu juga sesuatu yang tidak baik sih menurut gue. Ya, jadi ketika Tuhan sudah memberikan kita kesempatan ataupun peran yang tidak bisa lagi kita tolak, misalkan menjadi seorang ayah, ya udah pasti itu peran yang lu udah punya anak ya tetap akan dipanggil ayah ya kan. Nah, terus menjadi seorang suami, menjadi seorang misalkan lu pemilik perusahaan, ya berarti kan lu harus semua sebenarnya harus ada tanggung jawab yang tidak bisa kita tinggalkan kan. Nah, ketika ada tarik-tarikan di situ yang akhirnya membuat tidak nyaman itu berat sih, jujur aja gitu. Nah, makanya dibilang ketika usia udah begini kok lu aneh-aneh aja, ya tapi menurut gua ada damai di situ.
walaupun kesulitannya besar, Ya. gitu. Tapi menurut gua bukankah Apapun jalannya tetap ada resiko sih. Ya. menurut Tinggal gua, yang mana yang dipilih ya. Last question. oke, What kind of legacy are you hoping to leave for your boys? cuma satu tetap sih. Untuk mereka ya terima legacy iman sih tetap. Tapi apakah pasti mereka terima Tuhan Yesus? Tuhan itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka? Belum tentu. Kita cuma bisa mengusahakannya, tetapi ya hopefully Tuhan juga memanggil mereka gitu sih untuk jadi anak-anaknya. Alright. Any tips buat new dad atau yang bakal menjadi calon ayah? Hadir. Itu aja sih. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah menjadi parents yang perfect. Tidak ada perfect parents. Tetapi ketika kita hadir, whatever happen in their life, they were looking for us. Ketika kita hadir di dalam hidup anak-anak, kerjakan itu, kerjakan itu, kerjakan itu. Maka menurut gue ya sooner or later anugerah itu menurut gue akan datang dan jatuh kepada anak-anak kita. Amin. Gitu, kira-kira. Yes, at the end goalnya adalah bukan menjadi perfect parent, tapi menjadi presence parent, orang tua yang hadir. Alright, thank you. Cheers dulu. Cheers. Ntar, tuang dulu. Mantap. Have a great day. Thank you.